Oke, selamat siang, sore, ataupun malam buat teman-teman ya. Tergantung kapan mendengarkan atau menyaksikan konten ini. Ya, jadi kita berjumpa kembali. Kali ini di mata kuliah media baru ya. Jadi mohon maaf kemarin di pertemuan kita yang seharusnya bisa bertatap muka walaupun lewat virtual. Karena kendala, ada satu dua kendala, saya rubah gitu ya menggunakan media YouTube. Iya, selain itu juga ini juga ada di platform Spotify ya. Dan tentunya masih di KSR ya, kuliah sambil rebahan. Oke, baik teman-teman. Di episode pertama di mata kuliah New Media ya, sesuai dengan RPS yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas ya sedikit tentang apa sih new media gitu ya. Mungkin new media ini bukan kata yang asing ya. Ini apalagi teman-teman sebagai generasi milenial ya, Gen Z yang hidup dan dibesarkan di era digital ya. Tentu ini nggak asing ya buat teman-teman gitu. Nah, kalau kita bicara tentang new media, maka mungkin terbersit di benak kita. Kalau ada new media berarti ada old media kalau gitu ya. Kalau ada media baru, berarti ada media lama gitu. Nah, itu kita lihat ya. Jadi kalau kita sempat pelajari dulu ya di mata kuliah mungkin yang lain gitu, Fred Rogers itu pernah menjelaskan gitu ya bagaimana perkembangan media komunikasi. Paling tidak itu dibagi dalam 4 era gitu ya. Kita mengenal ada era komunikasi tulisan gitu ya, atau writing era gitu. Itu dulu kan kemudian ditandai dengan adanya apa itu? Tulisan gitu ya pada lembaran yang terbuat dari tanah liat oleh bangsa Sumeria. Begitu juga dengan tradisi-tradisi lisan yang lain gitu. Bahkan di zaman purba dulu gitu ya, bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain itu kan menggunakan medium tulisan ya, dengan simbol dan seterusnya. Ya ketika orang mau berkomunikasi belum ada bahasa gitu ya, kemudian coba digambarkan di dinding-dinding goa begitu ya. Kemudian pada benda-benda yang lain begitu yang kemudian bisa diakses oleh orang lain gitu. Dan kalau kita mau komunikasi dengan orang dari jarak jauh gitu ya, yang kemudian terpisah oleh jarak begitu, ini juga dulu ada banyak cara gitu, misalkan dengan asap, dengan simbol yang lain ya, yang kemudian orang dari jarak jauh itu bisa melihat gitu ya. Nah, ini tadi ya, yang era pertama itu era komunikasi tulisan tadi ya. Itu kemudian orang sudah mulai mengenal media tulis ya. Ini kalau dibaca sejarahnya maka era pertama itu ada ditandai dengan tadi ya, tulisan pada lembaran terbuat dari tanah liat oleh bangsa Sumeria tadi. Kemudian bergeser di era yang kedua, ada era komunikasi cetak atau printing gitu ya. Ini ditandai dengan dulu adanya cetakan kitab Injil ya, Gutenberg gitu ya, dan metode fotografi praktis untuk surat kabar oleh Daguerre gitu. Nah, ini menarik ya. Kemudian bagaimana kemudian media itu mulai dimasifikasi gitu ya, produksinya mulai masif karena tadi secara proses kemudian dimudahkan ya. Kalau kita mau membuat produk cetak begitu, kita nggak usah nulis satu-satu gitu ya, tapi kemudian sudah bisa diproduksi secara massal gitu menggunakan alat cetak tadi ya, printing tadi. Ya kemudian di era selanjutnya itu ada era telekomunikasi. Ya kurang lebih di tahun 1844 ya, diawali dengan adanya telegram ya pertama kali oleh Samuel Morse ya. Kalau kita kenal dengan Sandi Morse ya dulu, kalau teman-teman belajar pramuka gitu, itu menggunakan medium radio kan, telegram itu. Dan kemudian ditemukannya siaran televisi komersial yang pertama itu mulai tahun 1941. Ini pun dulu sudah kita sedikit singgung pada mata kuliah dasar broadcasting ya teman-teman. Nah,
Di era yang keempat ini menurut Rogers gitu ya, ini muncul era komunikasi interaktif ya, ini mulai tahun 1946 ya, dengan lahirnya produk komputer pertama di Universitas Pennsylvania, kemudian diikuti dengan kemunculan internet. Selain itu juga Maxwell gitu ya membagi 6 tahapan proses sejarah media. Antara lain yang pertama itu tahun 15 Masehi gitu, kita menemukan adanya buku dan perpustakaan ya, di mana buku ini untuk pertama kali itu menjadi alat publikasi ya di tahun 15 Masehi. Nah, tahap kedua ini kemudian adalah terciptanya media cetak, yaitu koran yang dapat menyajikan informasi terkini secara instan. Ya, ini menurut Maxwell ya. Tahapan yang ketiga, ini kemudian muncul film ya. Film hadir ya, kemudian dengan memakai pita ya seluloid. Pada awalnya film hanya dianggap sebagai hiburan semata ya, namun seiring berjalannya waktu, film kemudian menjadi penting posisinya sebagai media massa. Ya, bagaimana kemudian dulu film dijadikan sebagai media propaganda dan juga media informasi juga dulu ya. Kemudian di tahap keempat inilah penemuan teknologi penyiaran ya, berupa televisi dan radio. Lebih dari film, sistem penyiaran ini kemudian melibatkan teknologi yang beragam dan kompleks. Kemudian di tahap kelima ini ada perkembangan teknologi musik ya, dari dulu dikenal fonogram ya beralih menjadi pita kaset. Kemudian saat ini teknologinya cakram digital ya. Kemudian di tahap terakhir, di tahap ke-6, ini adalah penemuan internet ya, yang kemudian memungkinkan interkonektivitas di antara pemakaiannya. Internet kemudian menjadi teknologi yang private ya. Nah, kalau dilihat dari sisi media, perkembangan media komunikasi yang terakhir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini meliputi 3 tahapan gitu ya. Yaitu pertama, media rakyat sebagai pendahulu. Dulu ada kentongan, ada wayang ya, kita kenal. Kemudian ada seni budaya tradisional lainnya gitu. Jadi kalau teman-teman dulu ngikuti misalkan kisah Wali Songo gitu, salah satu alat untuk menyebarluaskan agama Islam waktu itu menggunakan dia wayang waktu itu. Kemudian media komunikasi berikutnya adalah media tradisional. Ada surat kabar, majalah, radio, televisi, dan saat ini hadir sebuah media kontemporer yang sedang berkembang pesat ya, meliputi mass media online, non mass media online ya, chatting, email dan seterusnya. Kemudian ada teleconference dan video conference. Dan juga yang paling revolusioner, munculnya sosial media online ya. Ada Facebook, Twitter, Instagram, dan banyak banget ya, banyak sekali. New media ini sebenarnya merupakan istilah yang sudah ada dari 45 tahun yang lalu gitu ya. Kalau kemudian dijelaskan secara fundamental, istilah new media itu tidak merujuk ke satu teknologi yang spesifik gitu, tapi kemudian lebih bersifat kolektif dengan kondisi new media saat ini yang berkaitan erat dengan internet. McLuhan ini merupakan salah satu akademisi nih yang kemudian memperkenalkan istilah new media. Tapi kemudian kalau menurut McLuhan itu new media yang dimaksud itu tidak sama dengan new media yang dikenal sekarang gitu. Jadi new media yang dimaksud adalah perkembangan teknologi komunikasi yang kemudian dalam sejarahnya telah memperluas jaringan komunikasi bagi manusia. Bagi McLuhan ini, perkembangan tersebut berpuncak pada era media massa modern. Ya, di sisi lain kemudian McLuhan juga menggunakan istilah new media ini untuk mengartikan sesuatu yang mirip dengan yang dimaksud new media di bahasa ini. Jadi, teknologi komunikasi baru yang menghasilkan efek budaya yang luas gitu ya, yang kemudian sulit diprediksi dan mengganggu serta mengubah dinamika hubungan manusia. Ya, kemudian sejak masa McLuhan ya, kemudian setelah new media ini muncul dan bertahan serta kemudian memiliki berbagai definisi ya sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, seperti yang kemudian pernah dijelaskan pada Encyclopedia of New Media. Jadi nggak ada satupun jawaban yang pasti mengenai definisi new media ya. Bahkan apa yang disebut dengan media lama atau media tradisional itu dulu pernah disebut sebagai new media gitu. Jadi media yang
baru pada masa itu yang menggantikan media sebelumnya itu disebut media baru atau new media. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu muncul media yang lain yang dianggap lebih baru, maka new media yang tadi, yang sebelumnya media baru itu menjadi media lama karena kemunculan media yang lebih baru lagi gitu ya. Nah, tapi kemudian new media ini secara konsisten terus berubah dan berkembang. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang disebut new media ya? Kalau tadi disebutkan tidak ada definisi yang pasti, maka kita coba akan melihat definisi new media dari banyak ini ya tokoh begitu. Kalau yang pertama ini dari Robert Callaghan ya, ini salah satu buku yang menjadi buku wajib rujukan teman-teman ya, kemarin saya sudah tuliskan di RPS begitu. Jadi menurut Logan ini media baru itu mengacu pada media digital yang interaktif yang kemudian menggabungkan komunikasi dua arah dan melibatkan beberapa bentuk komunikasi. Ya, ini juga sejalan dengan pemikiran dari Ronald Resch yang mendefinisikan new media itu sebagai teknologi komunikasi yang memfasilitasi dan memungkinkan untuk terjadinya interaktivitas antar pengguna dan interaksi antara pengguna dan informasi. Jadi ada interaksi dua arah begitu ya. Nah, interaktivitas di sini itu merupakan karakteristik dari sebagian besar new media. Jadi new media yang muncul sekarang itu salah satu karakteristik terbesarnya itu adalah tadi gitu ya, interaktivitas. Jadi kata kuncinya, salah satu kata kuncinya adalah interaktivitas. Nah, gagasan yang tergantung dalam definisi tersebut adalah para pengguna dapat menggunakan teknologi informasi yang ada untuk memproduksi dan mendistribusikan konten multimedia secara online. Termasuk di dalam itu ada video, foto, teks, dan suara begitu ya. Interaktivitas ini tuh diyakini sebagai kunci dari new media yang berkembang saat ini gitu. Jadi kalau sebelumnya definisi media ini belum punya parameter begitu ya, apa sih yang disebut dengan new media? Apakah kemudian media itu media yang muncul belakangan itu disebut media baru atau seperti apa? Maka ini tadi ya, kata kunci interaktivitas ini tuh menjadi salah satu parameter dari new media tadi. Kemudian kehadiran new media seperti internet itu memunculkan model komunikasi masa baru ya, di mana sebelumnya berupa one to many gitu, menjadi many to many. Ya, dulu kan dari satu produsen ke banyak halayak. Sekarang siapa saja itu bisa memproduksi informasi yang kemudian disebarkan untuk makin banyak orang. Maka kembali tadi ke Logan gitu ya, media baru itu sangat mudah diproses, disimpan, diubah, diambil kembali, di hyperlink, dan yang paling radikal itu mudah dicari dan diakses. Ya, mudah diproses. Misalkan kalau dulu untuk membuat sebuah informasi, misalkan media cetak gitu ya, itu perlu proses yang cukup panjang, di mana si wartawan atau si pencari berita ke lapangan, kemudian kembali ke redaksi untuk menuliskannya, kemudian ada proses redaksi di situ, diolah, di layout sedemikian rupa, kemudian masuk ke proses cetak, ada pendistribusian dan seterusnya. Prosesnya itu sangat panjang. Beda dengan sekarang gitu, sangat cepat sekali. Ya, ketika kita sebagai produsen informasi misalkan punya informasi baru, kita bisa langsung menuliskannya, kemudian juga langsung bisa mendistribusikannya. Kemudian tadi ya, menurut Robert Callaghan ini media baru sangat, selain mudah diproses juga mudah disimpan gitu, karena tadi bentuknya digital yang kemudian ini memungkinkan adanya kompresi yang sedemikian rupa gitu ya. Kalau dulu baca berita 1 bulan itu numpuk ya, korannya satu tumbuk sendiri gitu ya. Kalau sekarang enggak kan, cukup di satu device semuanya tersimpan di situ, mudah disimpan, kemudian mudah diubah. Ini yang kemudian memunculkan fenomena yang sekarang ada hoax dan segala macam ya, karena mudah diubah. Ya, orang itu bahkan bisa memanipulasi gitu kan. Kemudian bisa juga diambil kembali. Ya, apa yang sudah disebarkan itu bisa ditarik kembali oleh si produsen tadi. Beda kalau koran gitu. Anda bisa bayangkan kalau koran itu sudah disebar gitu. Gimana kemudian kalau ada yang salah, perlu diralat dan seterusnya. Apakah kita satu-satu pergi ke rumah orang yang berlangganan koran tadi atau seperti apa? Ini berbeda dengan media baru ya, media digital gitu. Ya, kita bisa kemudian merevisinya gitu ya dan mendistribusikannya kembali. Kemudian media baru itu mudah untuk di hyperlink. Nah, ini juga salah satu kelebihan gitu ya di media baru. Bagaimana distribusinya itu bisa
di hyperlink ya, artinya bisa ditempelkan di media yang lain. Kan sering kita lakukan gitu, ada berita bagus nih di salah satu media, kita pengen share nih lewat Twitter kita atau lewat Facebook ya, lewat Instagram misalkan, itu di hyperlink ya. Dan tadi yang terakhir, yang paling radikal itu mudah dicari dan diakses gitu, karena semuanya saling terkoneksi dengan adanya internet itu, semua media itu saling terkoneksi ya, jadi mudah dicari dan diakses, bahkan free atau gratis selama kemudian kita terkoneksi dengan internet. Ini pendapat dari Logan ya. Pendapat lain juga ada dari Lev Manovic ya, ini salah satu tokoh yang bukunya juga kita rujuk ya di mata kuliah ini. Jadi Lev Manovic itu berpendapat bahwa new media itu adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer ya. Sebagai contoh, ini apabila kita memiliki teks dan kita distribusikan ke komputer yang menggunakan internet, situs web atau buku elektronik, hal tersebut itu bisa dikatakan sebagai new media. Ya, tetapi jika dalam kegiatan distribusi itu tidak menggunakan komputer, melainkan menggunakan kertas misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai new media. Dan ini sejalan dengan pemikiran dari Janet Murray gitu, yang kemudian turut memberikan sedikit gambaran tentang istilah new media, yaitu sebuah representasi medium baru dalam bentuk medium digital. Jadi nyambung ya tadi dengan pemikiran Lev Manovic gitu. Lev Manovic sendiri menguraikan 8 kemungkinan konsep tentang media baru. Yang pertama adalah media baru versus budaya cyber gitu ya. Jadi kalau kita pahami bahwa cyber culture itu menyangkut hubungan antara manusia, komputer, dan kepribadian yang dilakukan di dunia maya. Jadi tradisi atau budaya yang muncul di dunia maya, dunia virtual, itu adalah budaya cyber ya, atau cyber culture, itu sangat terkait dengan media baru ya. Kemunculan media baru itu memunculkan adanya cyber culture gitu. Yang kedua, bahwa media baru itu menggunakan teknologi komputer sebagai platform distribusi ya. Ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian media baru sebagai data digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Ya, jadi untuk kemudian membuat medium digital atau data-data digital itu kemudian kita memerlukan perangkat lunak ya. Kemudian yang keempat, media baru itu sebagai perpaduan antara konvensi budaya yang ada dan konvensi perangkat lunak. Nah, ini menarik nih kalau dibahas lebih lanjut, bagaimana budaya itu terbentuk atas dasar munculan medium digital yang kendalikan lewat perangkat lunak gitu. Kemudian media baru sebagai estetika yang mengiringi tahap awal setiap media modern dan teknologi komunikasi baru. Nah, kalau kita lihat pendapat dari Barry Lev ini juga cukup ini ya, sejalan gitu. Dalam bukunya Cyber Culture ini lebih melihat new media berbeda dengan media pendahulunya. Ya, jadi si Lev ini memandang produk new media yaitu World Wide Web atau WWW gitu ya, sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel, dan dinamis ya. Jadi hal ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru, kemudian melibatkan ke dalam dunia yang lebih demokratis gitu ya, dan pemberian kuasa yang lebih interaktif gitu. Jadi dunia maya itu memberikan tempat pertemuan semu yang dapat memperluas dunia sosial, menciptakan pengetahuan baru, dan tentunya menyediakan tempat berbagi secara luas gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat uraian dari Lev Manovic, jadi kalau kita pahami bahwa Manovic itu memandang karakteristik new media itu lebih mengarah pada teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang gitu ya. Dimana pada dasarnya sebelum munculnya internet, komputer itu hanya punya fungsi sebagai alat hitung saja. Baru kemudian setelah mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncullah fungsi-fungsi lain dalam komputer, tapi masih bersifat sistematis gitu ya. Jadi masih banyak sekali ya pengertian atau definisi dari new media dari banyak ahli. Nanti teman-teman silahkan bantu saya juga menginventarisir gitu ya pendapat-pendapat dari para ahli terkait dengan new media tadi. Jadi apa sih new media itu gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama, new media itu berbentuk digital gitu ya. Media-media yang kemudian dibentuk atau kemudian didistribusikan juga diproduksi menggunakan medium digital ya. Kemudian multimedia
Kenapa multimedia? Karena terdiri dari banyak media begitu ya, multimedia. Ini sejalan dengan konsep konvergensi. Ya, konvergensi di mana tadi beberapa media bisa disatukan dalam sebuah platform gitu ya. Konvergensi itu ibaratnya begini, kalau dulu kita mau baca koran ya kita beli koran gitu ya, kita baca koran ya kita baca majalah gitu. Kalau kita pengen informasi audio ya kita akses radio. Kalau kita pengen menonton berita televisi ya maka kita nonton televisi. Kita pengen nonton film ya kita lihat ke bioskop begitu. Nah yang kemudian di era digital itu semua terkonvergensi ya, tergabung dalam satu media. Ya dalam satu platform kita dalam satu device itu bisa melihat semuanya ya. Kemudian network komputer ya terhubung oleh komputer ya. Jadi saling terhubung antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya kira-kira itu ya teman-teman penjelasan singkat tentang new media. Jadi kalau kita bahas lebih jauh itu banyak sekali lagi definisi-definisi terkait dengan new media. Ya nanti tugasnya adalah teman-teman silahkan coba cari definisi-definisi lain terkait new media dan kemudian apa kira-kira perbedaan new media dengan atau media baru dengan media lama. Perbedaan paling mendasar yang kemudian teman-teman juga rasakan begitu ya. Gitu dulu teman-teman dari saya untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan yang akan datang kita akan coba bahas terkait dengan software dan hardware serta networking. Oke, sampai jumpa kembali. Selamat siang, sore, ataupun malam gitu ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti ya di KSR, kuliah sambil rebahan.